Sejarah 100 tahun Gereja Pantekosta di Indonesia tidak dapat dilihat hanya dalam satu aspek historis saja. Hal ini tidak terpisah dari sejarah panjang kekristenan di Kalimantan Barat. Ada beberapa alasan yang mendasar dapat dikemukakan di dalam suatu perjalanan panjang pemberitaan Injil Kristus. Pertama, pada tahun 1830, berita mengenai Pulau Borneo, sekarang Kalimantan, yang dihuni oleh ratusan ribu suku pedalaman asli Borneo, yaitu suku Dayak. Mereka hidup dalam keadaan terbelakang dan belum pernah mendengar berita tentang Injil. Cerita ini menggerakkan hati orang-orang Eropa untuk datang ke Borneo sebagai misionaris dan mengembangkan pelayanan penginjilan. Kedua, Provinsi Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi yang unik dan eksotis karena memiliki hutan belantara yang lebat, dihuni oleh berbagai macam flora dan fauna, menyusuri hutan yang masih hijau, dan mencari berbagai macam kekayaan sumber alam, komoditas-komoditas ekonomi seperti sektor pertanian, hasil hutan, pertambangan yang banyak menarik perhatian orang-orang Eropa di Asia. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tanggal 14 Maret 1918, sekitar 100 tahun silam, perkembangan penginjilan di Kalbar saat itu mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Banyak misionaris dari Belanda, Kanada, Jerman, Inggris, mereka tertarik untuk datang dan memberitakan Injil di Kalimantan Barat. Sehingga setelah Gereja Pantekosta di Indonesia berkembang pesat di Pulau Jawa dan Sumatera, maka pada tahun 1942 gerakan penginjilan Gereja Pantekosta di Indonesia dimulai oleh Bapak Pendeta J. Batubara. Beliau pernah datang ke Pemangkat untuk memulai merintis penginjilan di wilayah Pulau Kalimantan. Hingga pada tahun 1951, Pendeta Manase Pardede datang dengan tugas dinas di Rumah Penggadaian Negara. Di dalam kesempatan itu, Pendeta Manase Pardede memulai pekerjaan pekabaran Injil di Pemangkat. Pendeta Manase Pardede pada tahun 1951 orang pertama mendirikan Gereja Pantekosta di Kalimantan Barat. Pendeta Manase dimenangkan oleh pelayanan Gereja Pantekosta Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1940 oleh Gembala Sibdam A.S. Siwi liwat salah satu kebaktian kebangunan rohani di kota Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Pendeta Manase Pardede pernah mengikuti Bible Study di Palembang dan menjadi salah satu anak binaan rohani Pendeta A.S. Siwi. Pendeta dan jemaat akhirnya berhasil membeli sebidang tanah. Pendeta Manase menjual beberapa perhiasan yang ada dan mereka membangun di tanah tersebut. Bangunan pertama yang berdiri adalah bangunan gereja dan selanjutnya menyusul rumah tempat tinggal pastori. Dengan berjalannya waktu, Pendeta Manase Pardede
dan jemaat pun berhasil menancapkan tiang pondasi gereja Pantai Kosta pertama di Pemangkat pada tahun 1953. Di tempat inilah di mana gereja pertama, gereja Pantai Kosta, telah terbangun oleh jemaat Tuhan. Ibadah pun berlangsung rutin setiap hari Minggu dengan gaya khas Pantai Kosta. Setiap kali kebaktian, banyak orang menonton dari luar. Mereka mendengar ada tepuk tangan, ada nyanyian pujian yang terus-menerus, dan ada yang menangis. Sampai pada suatu saat polisi datang untuk menanyakan ada apa teriak-teriak dan menangis. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Ada banyak mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, setan-setan, kekuatan-kekuatan mistik diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam tugas pekabaran Injil tersebut, beliau dibantu oleh istrinya, Huriana Boru Silitonga. Mereka melakukan pekabaran Injil dari rumah ke rumah sambil berjualan kain dan baju. Ternyata berhasil, pekerjaan Tuhan terus berkembang. Setelah pengalaman rintisan membuka ladang baru, maka datanglah beberapa hamba Tuhan, pendeta, penginjil, atau utusan Bible Study Gereja Pantai Kosta ke Kalimantan Barat. Mereka datang dengan tujuan untuk pekabaran Injil dan pembukaan ladang-ladang baru, mengadakan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Di antaranya Pendeta Antonius Maliangke yang berasal dari Sulawesi Utara, yang sekarang sebagai perintis gereja Pantai Kosta pertama di kota Singkawang. Pada tahun 1973 datanglah Pendeta Hanimande dari Jakarta untuk membentuk kepengurusan Majelis Daerah pertama di Kalimantan Barat. Dan ditunjuklah Pendeta Manase Pardede sebagai Ketua Majelis Daerah Kalimantan Barat Gereja Pantai Kosta. Perkembangan pelayanan terus berlanjut di Provinsi Kalimantan Barat, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang bekerja keras untuk menerobos perintisan-perintisan baru di Kalimantan Barat. Mereka membuka ladang baru dengan satu pergumulan, berdoa dan berpuasa. Mereka sangat tekun dan sabar di dalam satu perjuangan untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan gereja pun banyak terbangun di Kalimantan Barat ini. Melalui perjuangan demi perjuangan hamba-hamba Tuhan, dan berkembanglah gereja Pantai Kosta hingga saat ini di Kalimantan Barat. Nama Tuhan dipermuliakan. Jika Yesus adalah Allah dan mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar dapat saya berikan kepadanya. Generasi ini hanya bisa dijangkau oleh generasi ini. Gereja harus menginjil terus. Gereja yang akan hidup adalah gereja yang memenuhi tanggung jawabnya, melaksanakan amanat agung. Berikut ini adalah profil kenang-kenangan bersama hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Puji Tuhan, biarlah kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sanalah tanah airku, sanalah kesenangan Bapa, kumpul sama-sama Allah Bapa-ku. Jalanku menuju ke sorga, di sanalah tanah airku, sanalah kesenangan Bapa, kumpul sama-sama Allah.
senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asalku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia tunggulah kembali, bertemulah di udara, oh senang senang. Jalanku menuju ke surga, di sanalah tanah airku. Sanalah kesenangan Bapa, kumpul sama-sama Allah Bapa-Ku. Jalanku menuju ke surga, di sanalah tanah airku. Sanalah kesenangan Bapa, kumpul sama-sama Allah Bapa-Ku. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Hari akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asalku tinggal setia.